Cerita ini disampaikan melalui sudut pandang Virginia Palejo, seorang jurnalis sekaligus presenter televisi yang sangat terkenal pada masanya. Tahun 1993, ia tampak berada di dalam sebuah pesawat yang membawanya meninggalkan tanah air karena seorang pria. Dalam penerbangan itu, ia tidak sendirian, di mana dia ditemani oleh seorang agen dia bernama Separ yang ikut serta. Begitu mereka mendarat di Amerika Serikat, Virginia langsung digiring menuju sebuah hotel. Sesampainya di kamar, Separ menjelaskan bahwa dalam waktu dekat ini ia akan dipertemukan dengan pejabat dari Departemen Kehakiman untuk menjalani serangkaian prosedur. Seorang agen lain kemudian memperingatkan Virginia agar dia tetap berada di dalam kamar tanpa berkomunikasi dengan siapapun demi keselamatannya. Merasa tidak enak badan, Virginia kemudian meminta aspirin, namun Separ memberitahu bahwa pihak hotel tidak bisa memberikannya karena obat itu secara teknis dikategorikan sebagai obat keras. Virginia hanya bisa tertawa mendengar penjelasan tersebut sambil dalam hatinya membayangkan bahwa Pablo Escobar mungkin juga akan menertawakan hal itu sebelum akhirnya dengan tenang memutuskan untuk menyingkirkan siapa saja yang menghalanginya. Pada titik inilah cerita kemudian bergerak mundur kembali ke masa lalu untuk memperlihatkan bagaimana semua kisah ini bermula. Kilas balik membawa penonton ke tahun 1908 Hiji di Kolombia. Pablo Escobar muncul untuk pertama kalinya ketika ia sedang bersepeda bersama sejumlah teman dan dua anak buahnya melewati padang yang luas. Dalam perjalanan, salah satu dari mereka menabrak seekor kuda hingga hewan itu mengalami luka yang parah. Tanpa banyak basa-basi, kelompok tersebut mengeluarkan senjata api lalu menembak kuda itu guna mengakhiri penderitaannya. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke rumah besar milik Escobar. Di sana, Pablo terlihat berbincang dengan istrinya bernama Victoria mengenai pesta besar yang akan mereka adakan malam itu dengan mengundang tamu-tamu penting. Namun, perhatian Victoria lebih tertuju pada putra mereka yang sedang berenang di kolam, ditemani seorang pria yang tidak ia percayai. Ia menyampaikan keberatannya bahwa urusan keluarga sebaiknya tidak dicampur adukan dengan bisnis. Pablo hanya menanggapinya dengan santai, melemparkan sebuah koin ke dalam kolam untuk mengalihkan perhatian sang anak, kemudian berjalan menghampiri pria yang dimaksud. Ia memberikan perintah agar semua dokumen yang dapat menghubungkannya dengan pembunuhan dua Lucien agent segera dimusnahkan. Untuk tugas itu, Pablo bahkan memberi izin untuk menyingkirkan siapa saja yang menghalangi serta menyediakan dana besar untuk membiayai segala kebutuhan termasuk persenjataan. Okay, muy bueno. Escúchame, I have a little job for you in Galicia. There is a file there from 7 years ago linking me to the mother of 2 agents. You have to make it disappear, okay? Everything is fine. Leave it nice and clean. What is that? My cousin's wife works at the courthouse. Get rid of that file. What is that? You have 30,000 for expenses, for traveling, for ammunition. Beberapa jam berselang, Virginia muda datang dengan pesawat pribadi ke peternakan Escobar. Meski sudah sering mendengar nama besarnya, ia belum pernah bertemu langsung dan hanya menganggap Pablo sebagai salah satu dari sekian banyak orang kaya baru di Kolombia. Begitu melihat para pria bersenjata menunggunya, ia sempat panik mengira dirinya akan diculik. Pablo segera menghampiri dan menenangkannya, menjelaskan bahwa tanah itu sebenarnya adalah kebun binatang dan senjata digunakan untuk berjaga-jaga menghadapi binatang buas. You scared us to death. Welcome. Tell our host this is no way to welcome guests. Virginia yang sempat salah sangka dan mengira Pablo hanyalah seorang pelayan menanggapinya dengan nada kesal. Mereka kemudian menaiki jeep menuju rumah besar dan di sepanjang perjalanan Pablo dengan bangga memperlihatkan berbagai satwa eksotis koleksinya. Malam harinya pesta berlangsung meriah. Virginia terkejut ketika akhirnya menyadari bahwa pria yang ia kira pelayan ternyata adalah Pablo Escobar sendiri. Dios mío, what does he make of this money? Virginia. Pablo keep asking for you. He's driving us crazy, so come on. Victor, wait here. Don't fall in love with a paisa. We still don't know their names. Pablo,
Pablo Escobar? No. Saat ia menyinggung rumor tentang masa lalu Escobar, Pablo menolak untuk membicarakannya. Ia hanya mengatakan bahwa pesta tersebut digelar untuk merayakan berdirinya yayasan yang membangun rumah bagi kaum miskin. Ketika Virginia mencoba bertanya dari mana asal kekayaan besar itu, Pablo menghindari jawaban. Yang tidak Virginia ketahui saat itu adalah bahwa pesta tersebut sejatinya menandai lahirnya kartel Medellin. We are going to build 2,000 homes for the people at the exit interview. I'm a journalist. Come and see it. I'll show it to you. It's good for the country to know. Good for the country or good for you? Am I not part of the country? Beberapa hari kemudian, Pablo mengajak Virginia ke kawasan kumuh untuk memperlihatkan rumah-rumah yang ia bangun. Banyak keluarga miskin bahkan menamai anak mereka dengan nama Pablo sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih. People dump bodies out here sometimes. Nathan, we are now finishing the first 600, but we're going to build 2,000. Saat Virginia melakukan wawancara televisi dengannya, Escobar menyampaikan pidato penuh semangat tentang visinya membangun Kolombia yang lebih baik. Mendengar itu, Virginia merasa tidak peduli lagi dari mana sumber kekayaan Pablo. Yang penting baginya adalah bagaimana uang itu digunakan. Well, it is painful for us to see so many children starving, completely unprotected by the government. For them, helps us to create a country that we always dreamed about. I love Colombia, and now that we have the chance. That day I decide that I don't care how Pablo makes his money, only how he uses it. Suatu malam saat mereka makan bersama, Virginia akhirnya jujur bahwa dirinya masih berstatus menikah. Namun ia menegaskan bahwa pernikahan itu bukan kehendaknya karena sang suami menolak menandatangani surat perceraian. Pablo yang tidak suka berhubungan dengan wanita bersuami berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut. Benar saja, tidak lama kemudian anak buah Escobar mendatangi suami Virginia di tempat kerjanya dan mengancamnya hingga akhirnya pria itu bersedia untuk menandatangani dokumen perceraian. Saat Virginia kembali membawakan acara televisi, ia mendapat kabar bahwa perceraiannya sudah resmi. Untuk merayakan kebebasan barunya, Pablo mengajaknya ke sebuah pulau pribadi. Di sana mereka menjalin hubungan mantap-mantap dan Virginia kemudian diperkenalkan kepada para anggota Kongres kartel Narkoboy. Pablo dengan bangga menampilkannya layaknya sebuah trofi dan meski dikelilingi banyak pria yang sangat berbahaya, Virginia justru merasa lebih aman daripada sebelumnya. Malam itu, para anggota kartel membagi wilayah Amerika Serikat sebagai pasar narkoboy mereka. For the Medellin cartel, New York for the Cali cartel, and then sent their shipments to Pablo's. Thanks to those men, it is going to snow US. Setahun setelah itu, diperlihatkan bagaimana narkoboy diselundupkan masuk ke Amerika Serikat. Di sebuah jalan raya, sebuah truk dengan sengaja menghalangi jalur. Pria-pria bersenjata mengancam pengedar lain agar berhenti, sementara sebuah pesawat kecil mendarat dan menurunkan kargo. Puluhan orang segera mengangkut isi pesawat tersebut. Do the math. 1 kilo is worth $7,000 here in Colombia. In the United States, they cut it, add lactose. Virginia menarasikan bahwa kokain yang masuk nantinya akan dipotong untuk menggandakan keuntungan sebelum kembali dijual, menandai awal masuknya narkoboy ke Amerika. Seiring menyebarnya epidemi ini, Presiden Ronald Reagan saat itu tampil berpidato di hadapan publik. Shepard yang saat itu bertugas di Gedung Putih mendengarkan diskusi antara perwakilan Amerika dan Kolombia mengenai reaktivasi perjanjian ekstradisi. Tujuannya adalah agar Kolombia bisa menangkap para bandar narkoboy, sementara pengadilan Amerika yang mengadili mereka, sebab para hakim Kolombia dianggap terlalu mudah untuk dibeli atau diintimidasi. Shepard ditunjuk untuk mengawasi jalannya perjanjian ini. Mendengar kabar tersebut, Pablo segera mengumpulkan rekan-rekannya. Ada yang menyarankan untuk menggunakan jasa pengacara, namun Pablo meyakinkan bahwa jalur hukum bukanlah solusi.
Menurutnya, kunci sebenarnya ada pada kekuatan politik. Banyak yang menilai langkah itu beresiko, tetapi Pablo berpendapat bahwa dengan menjadi anggota Kongres, ia akan memperoleh rasa hormat. Maka, kartel mulai mendanai politisi dari berbagai kubu, memastikan pengaruh mereka tetap kuat siapapun yang menang. Siang hari, pesawat mereka dipakai untuk membawa kandidat politik, sementara malamnya, pesawat yang sama mengangkut narkoboy. Beberapa bulan kemudian, Victoria menegur Pablo mengenai obsesinya terhadap kekuasaan. Ia mengatakan bahwa suaminya sudah memiliki segalanya, tetapi jarang meluangkan waktu untuk keluarga. Pablo menanggapi bahwa yang ia kejar sebenarnya bukan lagi harta, melainkan rasa hormat dan kebanggaan dari anaknya. Victoria yang kesal menuntut agar Pablo mengakhiri hubungannya dengan Virginia. Oh no, again. She's helping me with my political campaign. I'd settle for being the only lady, Pablo. I promise, right now, it is over now. Meski Pablo berjanji sudah menutup hubungan itu, tidak lama kemudian ia kembali lagi bersama Virginia. Dengan dukungan wanita tersebut, Pablo meluncurkan kampanye politik dan meraih banyak pengikut. We want a country like a mother who defends her children from foreign aggression without hesitation, severe but understanding. Lonely, the mothers of Colombia and our motherland, they will cry tears of blood the day their first son is extradited. Gracias. Gracias. Pada Juli 1982, ia berhasil memenangkan kursi di Dewan Perwakilan. Pada hari pertamanya di gedung Kongres, ia bahkan sempat ditahan di pintu masuk bukan karena identitasnya sebagai bandar narkoboy, melainkan hanya karena tidak mengenakan dasi. Para jurnalis yang hadir segera memberinya dasi agar ia bisa masuk ke dalam. That's my country for you. Who's that? This is a surprise. Gift for you, Virginia. This is for you to enjoy it. Got the clothes. You can buy new ones there. See? Take them all out. Take them all out. Waktu pun berjalan hingga memasuki tahun 1983. Saat itu, Virginia menikmati hidup penuh kemewahan dengan perhiasan, pakaian mahal, dan tempat tinggal yang sangat mewah, semua berasal dari Pablo. Di sisi lain, Pablo mengajarkan putranya bagaimana proses pembuatan kopi dilakukan, namun dengan peringatan keras agar anaknya tidak pernah mencoba barang itu. Suatu hari, agen dia yaitu Shepard mendekati Virginia. Ia menawarinya minuman sambil menyinggung soal keuangan Escobar. Virginia menolak wewenang itu, lalu menjelaskan bahwa yang sebenarnya membuat Amerika gelisah bukanlah narkoboy itu sendiri, melainkan arus uang yang keluar dari negara mereka berbeda dengan mafia Italia yang justru menyimpan uang di bank-bank Amerika. Money is different. It flies away. That's what worries you. You two are involved. What did he say? He said to make sure the United States pays the bill. Bulan-bulan berikutnya, tensi politik di Kongres semakin memanas. Tuduhan lama terhadap Pablo kembali mencuat, menghubungkannya dengan pembunuhan polisi di masa mudanya. This man became unspeakably rich overnight. It certainly must have been quite a struggle for you to obtain your fortune. To accumulating more than $2 billion in less than 2 years. Maybe you should question your own presence here, Señor Ministro. And you want the justice system of another country for our citizens, so you don't deserve your position. You should resign. You have lied today by suggesting that my money is linked to drug trafficking. In your honor, 24 hours to present solid evidence of your accusations against me. Ketika seorang menteri berani menghinanya secara terbuka, Victoria meminta suaminya untuk mundur apalagi ia saat ini sedang hamil. Namun Pablo menolak dan keputusan itu berujung pada konsekuensi yang mengerikan. Koran-koran kemudian menerbitkan bukti yang memberatkan. Sebagai respons, Pablo memerintahkan anak buahnya untuk membeli habis semua eksemplar koran dari jalanan. Tidak lama kemudian, ia memutuskan bahwa menteri itu harus dihabisi. Ia meyakinkan rekan-rekannya agar turut berbagi tanggung jawab. Seorang sikario muda dari kawasan kumuh pun disewa untuk melaksanakan eksekusi.
Menteri tersebut akhirnya wafat dan Virginia sendiri yang melaporkan kabar mengejutkan itu lewat siaran televisi, sementara Victoria hanya bisa menangis putus asa. Balasan cepat datang dari pemerintah. Presiden segera mengaktifkan kembali perjanjian ekstradisi memaksa Pablo kabur ke Panama pada tahun 1984. Di Panama, sebuah negosiasi kemudian berlangsung. Seorang mantan presiden menawarkan kesepakatan bahwa Pablo akan membayar pajak sebagai gantinya tidak diekstradisi. Escobar menuntut agar janji itu dipenuhi, sembari memperingatkan bahwa akan ada perang besar jika dilanggar. Of our capital abroad to boost the national economy and also pay our country's external debt, presently estimated at $12 billion. Request amnesty and the guarantee that under will be extradited to another country for any illicit activities. The extradition part is non-negotiable. Can't guarantee anything without the agreement of our North American partner. The North American partners, the gringos, who needs them? President, the one you are not representing here. Yes, what's the other option? War. The one who has more cash wins it. And look at us. Who has more cash here? Namun semakin lama, kekuasaannya makin tak terkendali. Editor yang berani menerbitkan berita negatif akhirnya dihabisi, sementara Virginia mulai menerima ancaman hingga merasa tidak aman di rumah sendiri. Pablo mencoba menenangkannya, tetapi Virginia yakin sang gembong narkoboy mulai kehilangan kendali. Tidak lama kemudian, kekerasan tumbuh menjadi sistematis. Hakim-hakim mulai diancam, peti mati dikirim ke rumah mereka, dan senjata api dibagi-bagikan ke kawasan kumuh sebagai imbalan hadiah bagi siapa saja yang berani menghabisi polisi. This is what we'll do. Hand out guns in the slums. The more the better. Every dead cop I will pay $2,000. When I give you 10 and I will pay $10,000. $50,000. Tindakan itu memicu aparat melakukan pembantaian yang justru merenggut nyawa para remaja tak bersalah. 10 executions for each dead police officer. The Colombian government creates a special unit exclusively for my boyfriend. Receivers on land, we can precisely calculate the signal in a 200-yard radius. We're 500 men here, all from Bogotá. Devoted only to capturing Pablo Escobar. Sir, Escobar, he's in Sector 2, La Victoria. The DEA set up sophisticated tracking systems to pinpoint Pablo. Pemerintah Kolombia lalu membentuk unit khusus untuk memburu Escobar. Separ ditunjuk mengawasi operasi dengan menggunakan teknologi canggih demi melacak panggilannya. Namun kawasan kumuh berhasil mengecoh aparat dengan menciptakan gangguan massal. Di saat bersamaan, karir Virginia pun runtuh. Ia dipecat dari pekerjaannya sebagai presenter televisi dan digantikan oleh wajah baru yang lebih muda. Hal itu membuatnya murka hingga mengancam atasannya dengan menyebut nama Pablo Escobar. Di luar studio, Separ sudah menunggu, kembali menawarkan perlindungan jika Virginia mau untuk bekerja sama. Namun Virginia tetap menolak. Tak lama kemudian, Pablo semakin sulit dijangkau dan satu persatu rekan dekatnya pun tewas. You know that I got fired because of you. Away from me! I beg you, stay away! You'll keep avoiding me like the plague. Nobody will come near. It is over between us! It just takes one of them to talk, to have the search block find him. The roots are falling apart, and the Cali cartel is getting our territory. We can't finance this war if the business stops working, you understand? Difficult to understand to you. His death meant the fall of the cartel's financial wing. Garza's death meant the fall of the toughest wing. Pablo loses his strong men. From this point on, he can only run.
artificial and systematic persecution against our. Pada tahun 1989, Escobar mendeklarasikan perang terbuka lewat siaran radio, bahkan mengancam akan meledakkan bom di pemerintah. Ancaman itu terbukti nyata ketika sebuah pesawat penumpang diledakkan di udara, membuat Kolombia terperosok ke dalam kekacauan yang sangat amat besar. What happened? An Avianca plane exploded in mid-flight. The government to give Pablo what he wants. Di bawah tekanan, pemerintah akhirnya membuka negosiasi penyerahan dirinya. Tahun 1999 Hiji, perjanjian ekstradisi resmi dibatalkan. Pablo pun menyerahkan diri, tetapi dengan syarat ia boleh menentukan penjaranya sendiri. Hasilnya, sebuah fasilitas mewah dibangun di atas tanah miliknya, dilengkapi lapangan sepak bola, ruangan kunjungan keluarga, bahkan kenyamanan layaknya rumah. Dari sana, meski seolah terkurung, ia tetap mengendalikan bisnisnya. By revoking the extradition treaty, our joint sovereignty, independence, and patriotism. There's of persecution today, the National Assembly. Very pretty, isn't it? He cedes a property to the municipality through Without the threat of extradition hanging over him, Pablo needs a safe place to reorganize his business. Sementara itu, kehidupan Virginia jatuh dalam kehancuran. Tanpa kontrak kerja, ia terlilit hutang, di mana ia akhirnya menjual rumahnya. Ia memohon kepada Pablo agar membantunya pindah ke Eropa, tetapi ditolak. Saat Virginia mengancam akan melapor pada polisi, Pablo justru mengintimidasinya. Pada tahun 1992, Escobar mulai menyingkirkan rekan-rekan yang ia anggap berkhianat, sehingga keterlibatan pemerintah sebenarnya pun akhirnya terbongkar. Lost 200 kilos shipments. See, but the deal was 250. No, I give you that, bro. 150 is impossible, Pablo. Business has changed a lot. Things aren't the same they used to be anymore. Then you're flirting with the Cali people, and to top it up, you don't want even to pay me. No, Pablo, ¿qué pasa? Upaya untuk memindahkannya ke penjara militer gagal total karena ia berhasil kabur. Bersembunyi di rumah-rumah terpencil. Namun reputasinya hancur sebab para sekutu lama kini berbalik untuk melawan. Rival-rival yang semula dipenjara akhirnya dibebaskan, dan dengan bantuan pemerintah membentuk kelompok pemburu yang menargetkan siapa saja yang berhubungan dengan Escobar. Mayat-mayat bergelimpangan dengan pesan mengerikan bahwa mereka bekerja untuknya. Pablo's enemies, members of rival cartels and paramilitary groups, form the most lethal hunting party of all time. Trabajar con Pablo. Virginia sendiri hampir menjadi korban dalam salah satu serangan, tetapi berhasil selamat berkat jendela anti peluru. As soon as they're out, he'll feel free to destroy. You better trust me. You can't let them live. This is his weak spot. His family, his family, his family. You know that firsthand, don't you? No. You have no idea. To them, right? When that happens, we'll be ready. Pada tahun 1993, dia merancang strategi terakhir dengan menggunakan keluarga Escobar sebagai umpan. Setelah permintaan suaka ditolak di luar negeri, istri dan anak-anak Pablo ditempatkan dalam pengawasan. Setiap kali Pablo menelpon keluarganya, lokasi panggilannya pun dilacak. Saat berbincang penuh kasih dengan anak-anaknya, tanpa sadar ia justru membocorkan tempat persembunyiannya. Correction, 70 and 80. They are responsible for all of this, and that they have to face the consequences now. ¿Entendió? Okay, Dad. I'm going to hang up. Polisi segera mengepung lokasi tersebut. Dalam penggerebekan itu,
Pablo bersama seorang rekannya berusaha melarikan diri lewat jendela sambil menenteng senjata. Namun terlambat, mereka ditembak mati di atas atap. Tragisnya, putra Pablo mendengar detik-detik kematian ayahnya melalui sambungan telepon. Dia merayakan keberhasilan mereka, tetapi Virginia hanya diliputi rasa duka. A last-minute wire confirms that Pablo Escobar Gaviria, the ex-boss of the Medellin cartel, has been gunned down today by members of the search block in a residential neighborhood of Medellin. Separ kemudian mengantarnya ke tempat aman. Film ini berakhir dengan Virginia mengenang sebuah permintaan lama dari Escobar bahwa suatu hari ia ingin kisah hidupnya diceritakan. Pada akhirnya, Virginia memang menceritakannya, namun bukan kepada dunia seperti yang diharapkan Pablo, melainkan kepada otoritas federal. Begitulah kisah Loping Pablo, dan dari perjalanan ini kita belajar bahwa kekuasaan, uang, dan pengaruh politik bisa membuat seseorang merasa kebal hukum. Namun sebesar apapun kekuatan itu, pada akhirnya kejahatan tetap membawa kehancuran. Pablo Escobar yang pernah diagungkan bak pahlawan karena menolong masyarakat miskin, akhirnya harus jatuh, kehilangan sahabat, keluarga, dan bahkan hidupnya sendiri. Kisah ini juga memberikan gambaran bahwa keserakahan dan obsesi untuk dihormati justru bisa lebih berbahaya daripada musuh nyata karena perlahan menghancurkan diri sendiri. Sementara itu bagi Virginia, semua kemewahan dan rasa aman yang ia peroleh hanyalah semu, sebab yang tersisa hanyalah ketakutan dan penyesalan. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup di jalur yang salah meski tampak penuh gemerlap, ujung-ujungnya hanya membawa penderitaan.